Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidipa Alia Sultana dengan NIM 2103055020030 dengan nomor urut absen 23 dari kelas F. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi stroke, di mana materi ini diambil dari Jurnal Kesehatan Lentera yang berjudul Karakteristik Kualitas Hidup Pasien Stroke, yang disusun oleh Yova Anggriani Utama dan Sutrisari Sabrina Nenggolan. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu apa itu stroke, metode penelitian apa yang digunakan dalam jurnal ini, gejala-gejala yang timbul pada stroke, data yang muncul, gangguan-gangguan pada stroke, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Langsung saja masuk kepada yang pertama yaitu stroke. Stroke adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak yang muncul secara mendadak, progresif, dan cepat akibat gangguan dari peredaran darah. Nah, kemudian, adapun stroke menurut WHO adalah gejala yang didefinisikan sebagai suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik baik vokal maupun global yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Seperti yang kita ketahui, bahwa stroke terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu stroke iskemik, yang dimana stroke ini terjadi akibat adanya penyumbatan pada otak. Kemudian yang kedua adalah stroke hemoragik, di mana pada stroke ini terjadi pendarahan pada otak. Lanjut, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian systematic review dengan mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang telah diambil. Pencarian literatur ini diambil berdasarkan jurnal yang sudah terindeks, yaitu Google Scholar, Garuda, Sinta 1 sampai Sinta 6, dan juga PubMed. Kata kunci yang diambil juga dalam pencarian artikel ini antara lain kualitas hidup dan pasien stroke. Pencarian artikel ini juga dibatasi dari rentang tahun 2017 sampai 2021. Fungsi dari kata kunci ini supaya pokok pembahasan dari jurnal ini tidak melebar kemana-mana. Jadi kita harus menggunakan kata kunci yaitu kualitas hidup dan pasien stroke. Lanjut. Nah, adapun gejala yang ditimbulkan dari penyakit stroke ini antara lain yaitu kelumpuhan sesisi wajah, kelumpuhan anggota tubuh atau badan, kemudian kehilangan kesadaran, berbicara yang tidak lancar dan berbicara yang tidak jelas, dan ada pun gangguan pada penglihatan. Lanjut. Adapun data yang muncul dari jurnal ini adalah data Kemenkes Republik Indonesia tahun 2018, di mana data World Stroke Organization menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada 13,7 juta kasus baru stroke. Dan sekitar 5,5 juta kematian terjadi akibat penyakit stroke. Sekitar 70% penyakit stroke dan 87% kematian dan disabilitas akibat stroke terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Jumlah pasien stroke semakin meningkat setiap tahunnya. Penyakit stroke ini merupakan salah satu penyakit yang perlu mendapat perhatian serius karena berdampak terhadap perkembangan sosial-ekonomi negara. Penyakit stroke berada pada urutan kedua sebagai penyakit mematikan selain dari penyakit jantung. Penyakit ini dapat menyerang berbagai usia. Nah, di mana semakin bertambahnya usia, maka akan semakin meningkatkan proporsi kematian akibat penyakit stroke. Lanjut. Adapun gangguan, pasien pasca stroke akan mengalami gangguan yang bervariasi dan atau beragam, tergantung dari bagian otak mana yang terserang atau yang terkena pada yang menyebabkan stroke. Yang pertama yaitu adanya kelumpuhan separuh badan, kemudian gangguan apasia atau gangguan berkomunikasi. Yang ketiga ada facial drop. Kemudian yang keempat ada kaki dan tangan yang semakin melemah.
Ada juga gangguan koordinasi tubuh, gangguan emosional atau perubahan emosional, perubahan mental atau gangguan mental, kemudian ada kehilangan indera perasa, dan tidak jelas dalam berbicara atau gangguan berkomunikasi. Lanjut, menurut Huang et al. Tahun 2020 ada dua skala yang digunakan dalam mengukur kualitas hidup pada pasien stroke, yaitu Stroke Impact Scale atau SIS dan Stroke Specific Quality of Life Scale atau SSQOL, di mana skala ini dikembangkan di negara Amerika Serikat untuk mengukur kualitas hidup pada pasien stroke. Kedua skala ini berguna untuk mengukur hasil yang berfokus pada pasien dan skala spesifik stroke yang paling komprehensif atau yang paling teliti, yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan yang berhubungan dengan kesehatan. Lanjut, adapun hasil penelitian. Nah, kita masuk kepada hasil penelitian. Berdasarkan hasil pencarian, sebanyak 3.903 artikel yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, artikel itu dijadikan satu, lalu dilakukan screening. Apakah judul pada artikel tersebut ada yang sama atau tidak? Setelah dilakukan screening, didapatkan ada 175 artikel yang judulnya sama. Kemudian dilakukan lagi screening berdasarkan eligibility sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian didapatkan 11 artikel untuk selanjutnya dilakukan review. Nah, adapun reviewnya yaitu yang terpapar pada PowerPoint ini. Dari tabel di samping tadi menunjukkan sintesa populasi penelitian berdasarkan jurnal yang ditinjau. Jurnal yang didapatkan berasal dari beberapa negara, seperti Kobar, Malaysia, Gujarat, Polandia, Indonesia, Thailand, dan Brasil, di mana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa karakteristik kualitas hidup pasien stroke didapatkan hasil adanya riwayat komorbid, resiko malnutrisi, penggunaan kursi roda, gangguan bicara, indeks massa tubuh, tingkat aktivitas fisik, jenis stroke, usia, penggunaan proksi, aktivitas rekreasi, indeks Bartle yang dimodifikasikan pada tindak lanjut 1 tahun, kemudian penyakit, ada juga status perkawinan, dukungan keluarga, pendapatan keluarga, status pekerja, keadaan fungsional, depresi, kecemasan, psikologi, hubungan sosial, dan dukungan emosional. Pasien stroke akan menunjukkan perubahan mood seperti apatis dan depresi, kelumpuhan pada ekstremitas dan wajah, kehilangan ingatan, nyeri, serta perubahan kepribadian. Stroke akan berdampak pada kesejahteraan fisiologis keluarga. Hal inilah yang memperburuk persepsi pasien tentang tujuan, standar, dan harapan hidup mereka. Individu yang menerima stroke juga harus beradaptasi terhadap kondisi yang baru, yaitu perubahan-perubahan yang dialaminya. Dari hasil riset tadi didapatkan bahwa tidak ada hubungan jenis kelamin dengan kualitas hidup pasien pasca stroke. Tidak ada hubungan usia dengan kualitas hidup pasien pasca stroke, tidak ada hubungan status marital dengan kualitas hidup pasien pasca stroke, dan ada hubungan tingkat pendidikan dengan kualitas hidup pasien pasca stroke, di mana kualitas hidup terkait kesehatan dapat dipandang secara subjektif berdasarkan perspektif pasien dan dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Stroke sebagai penyebab utama dari kecacatan jangka panjang, di mana kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan pasien untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang dapat menimbulkan kualitas hidup. Kualitas hidup pasien ini menurun. Hasil penelitian didapatkan lebih dari 50% pasien memiliki kualitas hidup yang baik. Namun, sebagiannya perlu memperbaiki pola hidup agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Hasil penelitian yang didapatkan itu adalah hasil penelitian yang 50% itu adalah hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian
dari salah satu literatur review. Nah, baik, sebelum masuk ke kesimpulan, pasien stroke yang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri memerlukan motivasi untuk merespon psikologi dalam mengalami perubahan perilaku. Semakin tinggi semakin tinggi dorongan dari seseorang, maka akan mempercepat pemulihan pasca stroke dan meningkatkan fungsi fisik serta mengalami juga peningkatan kualitas hidup, di mana dukungan keluarga atau orang terdekat sangat penting pada penderita pasien pasca stroke ini untuk lebih optimis dalam kesembuhan penyakitnya. Pada saat pasien merasa ada yang peduli terhadap dirinya, tidak merasa kesepian, maka pasien juga akan lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya dan juga akan mendapat kepuasan dalam kehidupannya. Rehabilitasi akan semakin cepat atau semakin mudah dilakukan. Nah, masuk kepada kesimpulan. Pada penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan hasil riwayat komorbid, resiko malnutrisi, penggunaan kursi roda, gangguan bicara, indeks massa tubuh, tingkat aktivitas fisik, jenis stroke, usia penggunaan proksi, aktivitas rekreasi, indeks Bartel, yang dimodifikasi pada tindak lanjut 1 tahun. Penyakit, status perkawinan, dukungan keluarga, pendapatan keluarga, status pekerja, keadaan fungsional, depresi, kecemasan, psikologi, hubungan sosial, dan dukungan emosional dengan kualitas hidup pasien stroke. Selain kesimpulan, ada juga saran. Saran ini ditujukan kepada anggota keluarga dan perawat, di mana diharapkan kepada anggota keluarga untuk dapat selalu memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang mengalami stroke untuk meningkatkan psikologi dari penderita. Kemudian untuk perawat komunitas diharapkan agar dapat membentuk suatu komunitas pasien stroke sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman yang baik dan saling menguatkan satu sama lain dari pengalaman tersebut. Selain itu, perawat juga perlu untuk melakukan promosi kesehatan, di mana promosi kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan penderita stroke tentang penyakit yang dideritanya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.